Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Pesta Keluarga Kudus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Pesta Keluarga Kudus dari Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang sebuah keluarga yang sangat miskin tetapi bahagia. Mereka tinggal di pinggir sebuah hutan dalam gubuk yang sangat sederhana. Suaminya adalah seorang penggergaji kayu dan istrinya seorang ibu rumah tangga. Mereka hidup dari menggergaji kayu untuk dijadikan papan dan balok. Sekalipun pada akhir hari suaminya sangat letih, namun dia selalu menyempatkan diri untuk bersama keluarga. Mereka selalu menutup hari dengan tertawa dan bernyanyi. Mereka kelihatannya sangat bahagia. Seringkali raja melewati tempat itu dalam perjalanan pulang dari peternakannya dan selalu mendapati keluarga itu bergembira. Hal itu membuatnya iri hati. Bagaimana mungkin keluarga yang begitu sederhana dan miskin selalu bergembira, sementara keluarganya sendiri yang kaya raya tidak pernah menikmati kegembiraan seperti yang mereka alami. Oleh karena kecemburuan itu, dia menyuruh utusannya untuk menghadapi keluarga itu dengan perintah, raja menghendaki supaya besok pagi Anda harus datang ke istana dengan membawa serta 50 karung serbuk gergaji. Jika tidak, maka Anda akan dibunuh. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dalam semalam saya bisa mengumpulkan 50 karung serbuk gergaji? Kata sang suami kepada istrinya. Akan tetapi istrinya berkata, tidak usah cemas. Selama ini kita selalu berbahagia. Jangan membiarkan perintah raja itu merenggut kebahagiaan kita. Biarkanlah kita gunakan malam terakhir ini untuk bergembira sebelum besok kita dibunuh. Pada malam itu, mereka membuat situasi lebih meriah daripada biasanya. Ketika anak-anak semua tertidur, suami itu masih berbincang-bincang dengan istrinya sampai pagi. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi pintu diketuk. Sang suami membukakan pintu dan ternyata yang ada di depan pintu itu adalah utusan raja. Suami itu bergetar ketakutan karena mengira bahwa utusan datang untuk menjemput dia menghadap sang raja dengan 50 karung serbuk gergaji. Namun ternyata utusan raja itu berkata, tidak usah takut. Tolong buatkan sebuah peti jenazah untuk baginda raja, karena baginda raja sudah wafat semalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sekalipun dililit oleh persoalan karena kemiskinan dan perlakuan sewenang-wenang dari sang raja, keluarga itu tetap berbahagia. Hal seperti itulah yang dialami oleh keluarga kudus dari Nazaret. Keluarga kudus dari Nazaret disebut kudus bukan karena mereka tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami persoalan-persoalan dalam hidup, melainkan karena dalam setiap kesulitan, dalam setiap persoalan, mereka selalu menyerahkan diri kepada Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, kata Maria ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel. Injil hari ini menyajikan kepada kita salah satu kesulitan yang dialami oleh keluarga kudus dari Nazaret ketika mereka harus mengungsi ke Mesir karena Herodes berniat membunuh anak itu. Kalau keluarga kudus dari Nazaret saja mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupan keluarga, betapa pula keluarga kita yang biasa-biasa ini, yang tidak kudus ini. Kita tentu juga memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi berikut ini saya menyampaikan beberapa tips untuk perkawinan yang berbahagia. Nasihat-nasihat ini sudah sering saya sampaikan pada berbagai kesempatan. Tetapi
tidak ada salahnya kalau saya ulangi kembali di sini. Tips-tips itu adalah sebagai berikut. Pertama, tidak boleh marah pada waktu yang sama. Kalau suami marah, istri jangan dulu. Demikian juga sebaliknya. Kalau istri marah, suami jangan dulu. Kedua, tidak boleh berteriak kecuali kalau rumah terbakar atau mungkin kompor meledak. Ketiga, kalau ada pihak yang harus memenangkan argumen, biarkanlah pasangan Anda yang memenangkannya. Orang bilang kalah untuk menang. Keempat, jika Anda melakukan kritik, lakukanlah itu dengan penuh kasih sayang. Kritik dengan penuh kasih sayang tidak memojokkan pasangan, tapi selalu dia mengawali kata-katanya dengan mengatakan, saya rasa. Boleh jadi perasaan saya salah, tetapi dengan itu saya tidak memojokkan pasangan saya. Kelima, Anda boleh melupakan dunia, tetapi tidak boleh melupakan pasangan Anda. Ingat, Anda selalu dinantikan di rumah. Keenam, jangan mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau. Masa lampau itu sudah mati. Kita tidak ada guna mengungkit-ungkitnya kembali. Kita hanya bisa mengambil hikmahnya. 7. Paling kurang satu kali, suatu hari, katakanlah sesuatu yang baik tentang pasangan Anda. Hal seperti itulah yang biasanya dibuat oleh pasutri MA, Marriage Encounter. Kedelapan, jangan pergi tidur dalam keadaan marah. Atau menurut kata-kata Santo Paulus, padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Sebab jika tidak, Anda bisa saja tidur dengan musuh dalam selimut. Kesembilan, bila Anda berbuat salah, bersedialah untuk mengakuinya dan meminta maaf. Orang selalu dikenal karena kerendahan hatinya, bukan karena keangkuhannya. Kesepuluh, pertengkaran selalu terjadi di antara dua orang, dan kemungkinan yang omong paling banyak dalam pertengkaran itu adalah orang yang paling bersalah. Ke-11, jangan lupa berdoa di dalam keluarga. Penelitian dalam ilmu sosial menunjukkan bahwa keluarga yang sering berdoa bersama lebih berbahagia daripada keluarga-keluarga yang tidak pernah berdoa bersama. Ke-12, nasihat terakhir berasal dari Paus Fransiskus tentang pentingnya saling mengampuni. Menurut dia, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Orang harus saling mengampuni untuk kesehatan mental dan kelangsungan hidup spiritual. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi panggung konflik. Sebaliknya, pengampunan mensterilkan jiwa dan memerdekakan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved